melanjutkan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya 2024. Proses penandatanganan tersebut oleh Ketua KPU Andreas Daniel Kambu, kemudian para saksi pasangan calon atau paslon ini. Baik, kembali ke studio. Terima kasih rekan Angela Cindy, jurnalis Tribun Sorong atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, perbekal Dawan Kalar, Ika Dek Sudarmawa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Desa Bumdes Kertalaba. Perbuatan pria yang juga dikenal sebagai Ketua Forum Perbekal Kabupaten Klungkung tersebut ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah lebih. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Eka Mita Suputra, jurnalis Tribun Bali untuk Anda. Rekan Eka Mita, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Istina, pemirsa Tribuners. Jadi, saya informasikan kemarin perbekal desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, IKD Sudarmawa resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Bumdes di desa setempat. Nama Al-Yura. Al-Yura mengungkapkan bahwa semasa hidupnya almarhum Apik Komarudin memang dikenal dengan sosok guru yang penyayang, penyabar, meski beberapa ketika dihukum ataupun ditindak tegas sesuai dengan yang melanggar. Meski begitu, sosok almarhum Apik Komarudin di masa sang murid juga terkenal penyayang dan juga penyabar. Mungkin itu yang bisa saya informasikan langsung rekan Istina, dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Dece Ansori, jurnalis Tribun Mataraman atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Terima kasih, alhamdulillah kegiatan doa bersama ini sudah berjalan dengan lancar. Dengan alhamdulillah didukung oleh beberapa pihak yang membantu. Intinya kegiatan pagi hari ini adalah mendoakan almarhum, terutama almarhum yang pernah mengajar di lembaga kami sini, yang mohon maaf yang tidak sampai purna, agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orangnya itu baik, kan ya penyabar gitu. Terus ya biasanya suka marah-marah tapi baik juga. Adik sendiri kelas berapa? Kelas 4. Waktu mengajar di kelas 4 seperti apa? Baik. Pernah memberikan tugas yang berat atau seperti apa? Biasanya kalau yang sulit itu bisa dipertanyakan. Ramah juga berarti ya? Jadi ini harapan dari teman-teman murid pada Pak Agus ini sudah meninggal seperti apa sih? Apa? Doanya untuk harapan. Pada Agus seperti apa? Berdoa dalam hati. Pemirsa, 3 relawan Gria Mukti Sejahtera GMS Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur gugur saat hendak membantu pemadaman kebakaran di Pasar Harapan Baru Loajanan Ilir pada Senin 9 Desember 2024. Mereka meninggal dunia setelah mobil carry pick-up lengkap dengan mesin pompa air portable yang mereka tumpangi oleng dan mengalami kecelakaan di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Samarinda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah malam hari. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Rita Lavenia, jurnalis Tribun Kaltim yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rita, silakan laporan selengkapnya terkait peristiwa ini. Terima kasih Justina di studio, dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Benar duka meliputi warga kota Samarinda. 3 relawan meninggal dunia akibat kecelakaan maut saat akan menuju Pasar Harapan Baru Loajanan Ilir untuk membantu proses pemadaman kebakaran di sana sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, Senin 9 Desember 2024 kemarin. Mobil carry pick up lengkap dengan mesin pompa air portable yang mereka tumpangi mengalami oleng
dan menabrak tiang lampu penerangan jalan umum dan 4 pohon peneduh saat melintas di Jalan Abdul Wahab Syahrani. Sebelum kejadian, sejumlah warga sempat mengabadikan video saat mobil Carib berplat KT 768 milik relawan GSM ini melintas di Jalan PM Nur. Kala itu mobil tersebut ditumpangi oleh 6 relawan GSM dengan formasi Dodi sebagai driver atau supir, Yuda di samping pengemudi atau kernet, sementara 4 lainnya yakni Ronald, Akmal, Dede, dan Khairul berada di bak belakang bersama mesin portable mereka. Menurut keterangan sementara para saksi mata, saat melewati jalur menurun dan menikung tajam ke kiri, mobil relawan GSM ini mendadak membanting setir ke kiri lantaran menghindari kucing yang akan menyeberang. Nahas, karena kecepatan cukup tinggi, mobil mereka oleng dan menghantam 1 LPJU dan 4 pohon peneduh. Saat kejadian, supir dan kernet terjepit di kabin depan akibat bumper mengalami pesok parah. Sementara 4 relawan di bak belakang terpental ke sejumlah sisi jalan. Akibatnya dari 6 relawan ini, 3 diantaranya yakni Yuda, Ronald, dan Akmal meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Sementara Dodi, Dede, dan Khairul sampai saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Awe Syahrani Samarinda. Saat ini diketahui 3 jenazah para relawan sudah tiba di rumah duka masing-masing. Bahkan Justina dan Tribuners pagi tadi 2 diantaranya sudah dikebumikan dan saat ini saya sedang berada di depan salah satu rumah korban yakni ini Khairul, maksud saya ya ini Akmal. Dan saat ini masih proses pemandian jenazah, kemungkinan mereka akan dikebumikan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian lanjut ke peristiwa tadi, sementara kebakaran di Pasar Harapan Baru yang hendak mereka tangani meludeskan 5 bangunan yang terdiri dari 1 ruko dan 4 rumah tunggal. Sementara saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan maupun kebakaran tersebut. Demikian Justina dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Rita Lavenia, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah mobil Suzuki Carry milik warga nomor polisi W326XN terguling ke jurang hingga terbakar di Jalan Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura. Insiden tersebut menyita perhatian warga setempat, bahkan beberapa dari warga mengabadikan momen tersebut melalui video hingga viral di media sosial. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Hanggara Pratama, jurnalis Tribun Madura, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Hanggara, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa insiden kecelakaan mobil Suzuki Carry nomor Nopol W326SN terguling ke jurang hingga terbakar di Jalan Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura, dikemudikan oleh emak-emak usia 40 tahun bernama Rai Hatun asal Desa Sokobana Lao, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang. Kemudian juga terdapat penumpang yakni sebanyak 2 orang, yakni Baria usia 22 tahun bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun asal Desa Sokobana Halau, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa itu bermula saat Raihatun berniat mau berbelanja ke pasar Peleranan dengan mengemudikan mobil Suzuki Carry dan mengajak Baria sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi cuaca tengah hujan dan membuat kaca mobil gelap karena berembun. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Jalan Raya Dusun Pangpajung Barat, yang kondisinya jalan menurun, pengemudi dikagetkan dengan tumpukan pasir di sebelah kiri jalan. Merasa kaget, pengemudi mencoba untuk banting setir ke arah kanan, kemudian ke kiri, dan akhirnya terjun ke bawah jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter. Saat mobil berada di jurang, kemudian muncul percikan api dari dalam mesin. Beruntung pengemudi dan penumpangnya dapat keluar dari mobil, sedangkan api semakin membesar hingga bodi mobil terbakar sepenuhnya.
pengemudi dan penumpang semuanya selamat dan para korban mengalami luka-luka, namun saat ini mereka tengah dirawat di rumahnya masing-masing. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama, jurnalis Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini, berikut wawancara wartawan kami bersama Kasih Humas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi. Benar terjadi laka tunggal yang bertepatan di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobana, yang menimpa dari kendaraan carry dengan plat W326XN yang dikendarai oleh Rita Tun, warga Dusun Taman Sari dengan usia 40 tahun. Kejadian dari peristiwa ini di mana Rita Tun mengendarai kendaraan tersebut, namun dengan kondisi jalan yang licin beserta cuaca yang hujan menyebabkan kaca mobil tersebut mengembun. Dan selang beberapa waktu dalam jarak yang terdekat terdapat tumpukan pasir, sehingga melihat tumpukan tersebut Rita Tun atau korban itu membanting setir ke arah kanan dan langsung membanting setir ke arah kiri, yang menyebabkan kendaraan tersebut terselip dan terjatuh kepada jurang dengan kedalaman 10 meter. Dan pada waktu itu juga terdapat percikan api yang menyala di sekitar mobil, sehingga korban yang dalam hal ini terdapat 2 penumpang, yaitu Saudari Bariah dan Saudari Naura, dengan usia Saudari Nariah ini 22 tahun dan Naura masih di usia 2 tahun, menyelamatkan diri keluar dari mobil tersebut, sehingga tidak terdapat korban dari peristiwa kebakaran pada mobil tersebut. Itu rencana mau kemana kan? Jadi korban dalam ini niatnya mau ke ke pasar Palerenan. Kondisi sekarang di mana mobilnya dan? Mobil sesuai dengan yang viralnya video dalam keadaan terbakar. Posisi mobil sudah diamankan juga. Sudah diamankan. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar, dengan hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret namanya. Kasus yang menyeret nama mantan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini terkait dugaan korupsi penyimpanan dana penyertaan modal dari pemerintah Kobar kepada perusahaan daerah atau Perusda Perkebunan Agro Tama Mandiri tahun 2009 lalu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina. Selamat Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali dapat saya laporkan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut mantan Bupati Kota Waringin Barat atau Kobar, Ujang Iskandar, dengan hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret nama anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini. Dugaan korupsi yang menyeret nama Ujang ini merupakan pengembangan kasus dari putusan hakim pada tahun 2017, yakni kasus penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada perusahaan daerah atau Perusda Perkebunan Agro Tama Mandiri tahun 2009 yang lalu. Sebelum Ujang ditetapkan sebagai tersangka, 2 tersangka lainnya yang kini sudah berstatus terpidana, yakni Reza Andriadi dan Daniel Alexander Tamebaha, telah dijatuhi hukuman masing-masing 7 dan 5 tahun. Keterlibatan Ujang dalam kasus korupsi ini karena ia juga menyetujui pencairan dana bank garansi tanpa adanya kondisi cedera janji atau prestasi dari PD Agro Tama Mandiri. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 754 juta rupiah. Ibu Turudina, satu di antara JPU dalam perkara Ujang ini, menyatakan bahwa Ujang Iskandar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
dan kemudian menjatuhkan pidana penjara terdakwa Ujang Iskandar selama 7 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Dakwaan didasarkan pada pasal 2 ayat 7 atau pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JPU juga meminta Ujang tetap ditahan dan meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana selama 6 bulan. Usai pembacaan tuntutan tersebut, Ujang menyatakan keberatan kepada majelis hakim. Menurutnya, tuntutan dari JPU tersebut terlalu berat dan juga berlebihan. Menurutnya, selain tidak adil, menurutnya juga tuntutan dari JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan dan berlebihan, karena itu dia memohon keadilan dari majelis hakim. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 16 Desember 2024 mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa Ujang. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini berikut kami tampilkan keterangan dari mantan Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar. Terus tidak adil dan tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta persidangan, kemudian berlebihan. Berlebihan bagaimana Pak? Tapi lega. Terjemahkan sendiri aja. Lega sudah berakhir. Berlebihan. Sudah lega. Lega sudah berakhir, ada kepastian. Tinggal tunggu fakta pembelaan dan selanjutnya. Dan sekaligus kita mohon keadilan majelis. Insyaallah. Oke. Terima kasih Bapak. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 2 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengadaan tanah jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi 2 di Kabupaten Situbondo pada Senin 9 Desember 2024. Kedua tersangka yang ditetapkan tersangka yakni berinisial GS yang merupakan mantan pramubakti pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN pada kantor PPK pengadaan tanah jalan tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 2 dan EH, Kepala Dewan Belimbing Kecamatan Besuki. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nizi Hartono, jurnalis Tribun Jatim Timur untuk Anda. Rekan Nizi Hartono, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, rekan Justina, pemirsa Tribun, kami laporkan dari Situbondo. Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 2 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengadaan tanah jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi kedua di Kabupaten Situbondo. Kedua tersangka ditetapkan yakni berinisial GS dan IH. GS ini merupakan mantan pramubakti pegawai pemerintah non-pegawai negeri pada kantor PPK pengadaan tanah jalan tol Probowangi Seksi 2 dan EH merupakan kepala desa Blimbing Kecamatan Besuki. Tersangka GS langsung dititipkan di rumah tahanan atau rutan Situbondo setelah menjalani proses pemeriksaan penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Situbondo. Sementara itu tersangka EH belum ditahan karena mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik khusus tersebut. Penetapan 2 tersangka dugaan pemerasan atau gratifikasi pengadaan tanah jalan tol Probowangi itu setelah Kejaksaan memeriksa saksi dan mendapatkan bukti-bukti serta meminta keterangan saksi ahli. Bahkan dari hasil penyidikan, kedua tersangka terbukti telah memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah dengan memaksa atau menerima imbalan dari pemilik tanah yang terdampak pembangunan jalan tol sebesar 100 juta agar proses pencairannya dipercepat. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana mengatakan pihaknya berterima kasih terhadap para wartawan yang sampai saat ini mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Situbondo, khususnya terkait pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Probowangi Seksi 2 di Kabupaten Situbondo. Dari perkembangan penyidikan, kata Ginanjar, pada tanggal 9 Desember 2004,
yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, pihaknya menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka GS. Tersangka GS langsung ditahan di Rutan Situbondo. Dalam dua tersangka ditetapkan tersangka Sambung dan Yar karena perbuatannya melanggar atau melawan hukum, memaksa atau menerima hadiah atau janji pada kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan ruas jalan tol Probowangi tersebut. Bahkan menurutnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang berkaitan adanya gratifikasi ataupun pemerasan yang dilakukan oleh GS dan EH terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembebasan lahan untuk jalan tol Probowangi tersebut. Saat ditanya besaran pemerasan, Ginanjar menjelaskan nominal pemerasan mencapai 100 juta. Namun pihaknya masih menunggu dan akan mengembangkan apakah ada masyarakat lain yang menjadi korban terhadap pembebasan lahan Probowangi 2 itu. Akibat perbuatan tersangka, pihak penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Situbondo akan menjerat tersangka dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Bahkan dia terancam dengan hukuman 4 tahun ke atas. Terkait ketidakhadiran salah satu tersangka, Kejari menegaskan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan kembali karena kapasitasnya sudah naik sebagai tersangka. Bahkan Kejari berjanji dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap tersangka EH. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, jurnalis Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Ginanjar Cahya Permana. Setelah kita lakukan rangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, tindakan penyidik lainnya dalam rangka untuk membuat terang tindak pidana dimaksud, maka setelah dilakukan gelar perkara, dalam kesimpulannya tim penyidik telah menemukan cukup alat bukti yang mengarah kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tindak pidana dimaksud, yaitu menetapkan tersangka dengan inisial GS yang status sebagai mantan pramubakti pegawai pemerintah non pegawai negeri pada kantor PPK pengadaan tanah jalan tol Probolinggo Banyuwangi seksi 2 dan EH selaku anggota pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Probowangi seksi 2 di Kabupaten Situbondo sekaligus Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dengan memaksa dan atau menerima imbalan dari pemilik tanah yang berdampak pembangunan tol sebesar. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya 2024 rampung pada Selasa 10 Desember 2024 dini hari. Tahapan pilkada yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel Convention Sorong sejak Sabtu 7 Desember 2024. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Angela Sidi, jurnalis Tribun Sorong, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Angela, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Angela Sidi, reporter Tribun Sorong, saya akan melaporkan mengenai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya yang sudah rampung pada Selasa tanggal 10 Desember 2024 dini hari. Dari 6 kabupaten atau kota se-Papua Barat Daya, KPU Kota Sorong menjadi yang paling terakhir menyampaikan hasil rekapitulasi karena pleno tingkat kota berlangsung alot, sehingga KPU Provinsi harus menunggu sehingga Senin 9 Desember 2024 malam.
Ketua KPU Papua Barat Daya Andreas Daniel Kambu selaku pimpinan rapat pleno selanjutnya membacakan hasil final perolehan suara sekaligus penetapan pemenang Pilkada 2024. Andreas didampingi seluruh jajaran komisioner KPU, diantaranya ada Alexander Dwight, Ibu Fatmawati, Jerry Okambu, dan M. Gandhi Sirajuddin, serta Sekretaris KPU Toto Hendrat Moko. Berikut hasil akhir perolehan suara paslon gubernur dan wakil gubernur dari 6 wilayah, yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong berdasarkan nomor urut. Untuk paslon pertama, paslon 1 Abdul Faris Umlati dan pasangan Petrus Kasihiu berjumlah 78.635 suara. Untuk paslon 2 Gabriel Asem dan pasangan Lukman Wugaji berjumlah 29.219 suara. Untuk paslon 3 Elisa Kambu bersama pasangannya Ahmad Nasrau berjumlah 144.598 suara. Untuk paslon 4 Jopaya Onisimus Wayangkau dan bersama pasangan Ibrahim Wugaje berjumlah 18.748 suara. Dan pasangan terakhir, paslon nomor 5 Bernard Sagrim bersama pasangan Sirajuddin Bau berjumlah 36.757 suara. Untuk jumlah surat suara sah berjumlah 308.957 suara. Untuk jumlah surat suara tidak sah berjumlah 9.387 suara. Dan terakhir total surat semua suara itu berjumlah 318.344 suara. Infografik hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya dalam pemilihan tahun 2024 ini, dari hasil finalisasinya tersebut, pasangan calon nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau, yang biasa disebut ESA, ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya dengan ini 2024 sampai 2029. Setelah diketuk oleh pimpinan rapat pleno, dilanjutkan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya 2024. Proses penandatanganan tersebut oleh Ketua KPU Andreas Daniel Kambu, kemudian para saksi pasangan calon atau paslon ini. Baik, kembali ke studio. Terima kasih rekan Angela Cindy, jurnalis Tribun Sorong atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, perbekal Dawan Kalar, Ika Dek Sudarmawa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Desa Bumdes Kertalaba. Perbuatan pria yang juga dikenal sebagai Ketua Forum Perbekal Kabupaten Klungkung tersebut